Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, dimudahkan segala urusan, kemudian diberikan kebahagiaan, amin. Dimudahkan rezekinya, amin. Jumpa lagi nih dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Nah nyambung besi-besi kemarin. Nah, ketika halamannya sudah bersih, jadi Bunda lanjut bersihkan bagian dalam. Jadi semangat Bunda melihat halaman sudah bersih, udah tanaman sudah berseri kembali. Lihat yang tadi, Masya Allah, tanamannya pada banyak yang mati, layu-layu, kemudian banyak rumput liar. Nah sekarang ketika tanamannya udah segar kembali, jadi Bunda semakin semangat untuk melanjutkan beres-beres di bagian dalam. Nah, sebenarnya pada saat Bunda baru pulang dari kampung, yang sampai di rumah jam 7 malam, nah itu Bunda langsung taruhin semua barang-barang yang Bunda bawa dari kampung itu, kayak kain kotor langsung taruh di tempatnya, kemudian kain yang bersih Bunda taruh satu tempat. Nah besoknya itu baru Bunda pilah-pilah mana yang mau digosok, mana yang langsung dimasukin, dilipat di dalam lemari. Jadi tip Bunda biar rumah itu, apalagi ya kalau kita pulang dari keluar kota atau keluar rumah yang mungkin makan waktu lama, ketika kita pulang ke rumah pastilah rumah itu, apalagi kemarin Bunda perginya itu sama anak-anak, dan yang tinggal di rumah ini anak cuma suami. Nah alhamdulillahnya suami, karena mungkin tinggal sendiri ya, itu rumah nggak terlalu berantakan, ada diberesin, dirapiin. Bunda kan meninggalkannya dalam keadaan rapi ya, paling suami Bunda ngepel aja. Nah alhamdulillah pada saat Bunda datang itu lantainya bersih, licin, karena memang habis dipel sama suami. Cuma mungkin peralatan perabotannya itu mungkin kurang dirapiin aja, mungkin kayak apa ya nih, kursi, bantal kursinya mungkin tidak tersusun. Kadang kan rumah itu kelihatan rapi ketika bantal kursinya disusun dengan rapi. Nah itu akan kelihatan rapi, dan sehingga ketika kita masuk itu rumahnya, walaupun kadang lantainya agak enggak keset ya atau tidak bersih, tapi ketika lihat tatanan letak kayak baju, bantal sofa, kemudian kayak penak-penik di atas meja, itu ketika tertata rapi itu kelihatan rumahnya akan selalu keadaan rapi. Nah cara Bunda biar rumah itu kelihatan rapi, jadi ketika Bunda sampai kemarin itu, Bunda semua barang-barang yang Bunda bawa itu Bunda usahakan Bunda taruh-taruhin, kayak bongkar kardus kemarin ya, kayak di dalam kardus itu kayak ada oleh-oleh, jadi itu oleh-olehnya Bunda bongkar, kemudian Bunda langsung masukin ke dalam kantong sesuai tempatnya, sesuai tujuannya masing-masing. Nah berikut juga dengan tas travel bag Bunda itu. Nah tas itu ketika kita biarkan lama-lama, nah maka itu akan membuat rumahnya sumpek karena penuh dengan kain. Betul nggak Bunda? Jadi Bunda berpengalaman sendiri, ketika Bunda capek, memang capek ya, rasanya lelah, baru pulang itu pinginnya mau rebahan aja. Memang malam itu Bunda nggak mencuci, jadi mencucinya itu setelah hari liburnya, karena besoknya kan Bunda langsung kerja tuh, jadi hari liburnya itu baru Bunda mencuci. Cuma kainnya itu sudah Bunda taruhkan ke keranjang kain kotor, kemudian keranjang yang mau digosok. Nah kain-kain yang mau dilipat itu sudah Bunda taruh di dalam lemari. Nah mulai Bunda bersihin itu baru di hari liburnya. Nah seperti ini Bunda tinggal rapi-rapikan kayak sofanya, lapin sofanya, karena kemarin suami itu baru ngepel, jadi kalau kayak ngerapiin, ngelap itu suami mungkin enggak ya, jadi Bunda tadi ngelap di meja, lap kursi, kemudian susun bantal kursi. Nah kelihatan nih kertas-kertas, tisu-tisu pada bertaburan. Nah itulah yang membuat rumah itu tidak rapi atau berantakan. Seperti rumah Bunda yang di kampung. Bunda-bunda yang udah nonton mungkin kelihatannya rumah Bunda yang di kampung, Masya Allah, semua sudut penuh dengan barang. Bunda pun bingung mulai dari mana bersihkannya.
Tapi pelan-pelan mulai satu persatu Bunda kemasin, karena Bunda takut juga ngemasin barang-barang, takut mereka kehilangan kayak surat-surat atau kertas-kertas kayak buku-buku anak-anak anak kakak Bunda yang sekolah, takut mereka kecarian. Jadi Bunda itu kalau di kampung tuh beresinnya satu persatu, tata, yang penting dia rapi aja ditaruh di atas lemari. Nah kayak baru sampai itu lemari TV-nya Masya Allah, sampai cari benda apapun susah di lemari itu. Jadi Bunda pun berusaha ya, kalau kita tidak banyak barang itu luar biasa kita plong gitu membersihkan rumah. Tapi ketika kita banyak barang, kita pusing sendiri. Ya ini mencarinya di mana, karena saking banyaknya barang. Kadang-kadang barang itu tidak perlu semua, cuma kita nggak langsung buang atau tidak langsung singkirkan gitu barang-barang yang tidak mungkin kita perlukan lagi. Seperti di rumah di kampung tuh sebenarnya kalau Bunda betul-betul ya punya waktu banyak untuk membereskan rumah di kampung, itu bisa Bunda bongkar, mungkin makan waktu seminggu untuk membongkarnya. Kayak kamar ada 4 itu. Nah kamar yang dipakai itu, yang sehari-hari yang dipakai itu cuma 2, yaitu kamar Ama sama kamar kakak Bunda yang paling besar. Nah kamar Bunda sama kamar Ninora yang kami di rantau, nah itu nggak dipakai. Nah kadang-kadang itu dijadikan gudang, kadang-kadang untuk menyimpan barang-barang. Kayak kakak Bunda yang paling besar itu kan menjahit, jadi barang jahitannya itu, kain-kain jahitannya itu ditaruh di kamar Ninora, makanya kamar Ninora jadi gudang. Jadi kebetulan karena suami Ninora nggak pulang, jadi suami kakak Bunda nggak sempat juga untuk memberesinnya. Akhirnya Ninora tidurnya di kamar Bunda karena kan suami Bunda juga nggak pulang. Nah begitulah keadaan di kampung. Jadi kalau sebenarnya kalau mau dikemasin bisa, tapi memakan waktu yang luar biasa lamanya gitu. Bunda harus kemasin satu-satu, kemudian harus sama Uni, karena Uni yang tahu mana barang yang nggak dipakai, mana yang dipakai. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau pingin rumah kita itu tertata rapi, plong, ya usahakan jangan terlalu banyak barang. Terus ketika barang itu kita barangnya itu tidak diperlukan lagi ya, kalau tidak dibutuhkan lagi, mending dibuang atau dikasih orang lain yang mungkin orang lain membutuhkan. Apalagi kayak rumah Bunda ini rumahnya kecil, ruang-ruangan kayak ruang tamu kecil, ruang keluarga kecil. Jadi Bunda harus mensiasati gimana biar rumah tuh plong. Jadi Bunda itu makanya Bunda tidak banyak barang. Maksudnya barang di sini kayak sofa ya. Sofa itu cuma satu set dipakai untuk 3 ruangan. Untuk ruang tamu, ruang keluarga, ruang nonton. Jadi satu set itu dipakai untuk 3 ruangan. Biar rumah itu terlihat plong dan jadi kelihatan luas gitu. Kemudian simpanlah perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu dalam laci atau dalam box yang telah disediain, kayak tempat bedak-bedak, sisir atau gunting-gunting, apapun lah bentuknya, kayak lem. Nah itu simpan dalam satu tempat. Jadi ketika mau cari kita udah tahu, oh yang lem-lem atau jahit-jahit atau gunting itu dalam satu laci. Nah susun juga dalam lacinya, dikasih sekat-sekat. Begitu juga dengan mungkin kayak bedak-bedak, sisir, disimpan juga dalam satu tempat. Makanya ketika kita perlukan, kita udah tahu tujuannya ke situ, nggak mencari-cari lagi gitu. Nah begitu juga dengan dapur. Nah di dapur itu dapur Bunda itu lumayan juga sempit, 1,5 kali 2 kalau nggak salah dapurnya itu. Makanya Bunda siasati dengan menata barang-barang yang di dapur itu di dalam kitchen set. Nah kalau seandainya tidak ada kitchen set, bisa kita pakai meja kompor yang di bawah. Nah semua barang-barang disusun dengan rapi di situ. Kalau bisa dikasih keranjang atau apa tuh ya namanya, yang bertingkat-tingkat itu, sehingga barang itu bisa tersusun di rak yang bertingkat sehingga tidak makan tempat. Nah jadi kalau barang-barang yang Bunda pakai sehari-hari itu
bunda taruh seininya aja, seadanya aja di bawah di luar, seperti mungkin karena bunda berempat di luar ya, bunda taruh piring 4, gelas 4 gitu. Nah yang lainnya itu bunda taruh dalam kitchen set. Nah ketika bunda perlu di luar itu tinggal diambil, tapi ketika bunda tidak memerlukan lagi, bunda taruh lagi ke dalam, sehingga yang di luarnya itu tidak terlalu banyak barang. Jadi rumahnya itu plong, kayak meja bunda ini kan plong tuh, nggak ada barang, karena semua barang yang bunda keluarkan cuma seperlunya aja, yang lainnya bunda taruh di atas. Jadi kalau ketika rumah kita sempit, nah siasatilah gimana biar rumah itu plong, tertata dengan rapi. Nah begitulah cara bunda menata ruangan bunda biar kelihatan selalu rapi dan bersih. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga video bunda bermanfaat. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Semoga semuanya dimudahkan segala urusannya dan rezekinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.